Halo everyone, kembali lagi bersama saya Rita. Pada video kali ini saya akan membahas materi mengenai memperbaiki kompetensi. Dan tujuan dari video ini adalah untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan kompetensi, komponen-komponen yang ada dalam kompetensi, dan masih banyak lagi. Langsung saja simak videonya sampai akhir. Pengertian kompetensi. Suatu organisasi yang sering mengalami penurunan prestasi kerja, salah satu faktor penyebabnya yaitu adanya perbedaan kompetensi antara satu pegawai dengan pegawai yang lainnya. Penurunan prestasi kerja akan mempengaruhi kualitas dari organisasi tersebut. McLelland mendefinisikan bahwa kompetensi sebagai karakteristik yang mendasar yang dimiliki seseorang yang berpengaruh langsung terhadap atau dapat memprediksi kinerja yang sangat baik. Dengan kata lain, kompetensi adalah apa yang para outstanding performers lakukan lebih sering pada lebih banyak situasi dengan hasil yang lebih baik daripada apa yang dilakukan para Avengers performers. Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat dikatakan bahwa kompetensi adalah sebuah karakteristik seseorang yang berkaitan secara langsung dengan motivasi kerja yang membuat orang tersebut mampu menjalankan tugasnya dalam organisasi. Komponen kompetensi. Komponen kompetensi terdiri dari 1. Motivize, yaitu motif yang menggerakkan, mengarahkan, dan menyeleksi perilaku terhadap tujuan atau kegiatan tertentu. 2. Traits, yaitu karakteristik fisik dan respon konsisten terhadap berbagai situasi atau informasi. 3. Self-concept, yaitu sikap, nilai, dan citra diri seseorang. 4. Knowledge, yaitu pengetahuan atau informasi seseorang dalam bidang spesifik tertentu. 5. Skill, yaitu kemampuan untuk melaksanakan tugas fisik tertentu atau tugas mental tertentu. Perlunya kompetensi diperbaiki. Determinan yang memengaruhi atau membentuk kompetensi yaitu: pertama, kepercayaan dan nilai. Kepercayaan dan nilai seseorang terhadap sesuatu sangat berpengaruh terhadap sikap dan perilaku seseorang. 2. Keahlian atau keterampilan. Aspek keahlian atau keterampilan ini memegang peran penting dalam bentuk kompetensi. 3. Pengalaman. Pengalaman merupakan elemen penting dalam membentuk penguasaan kompetensi seseorang terhadap tugas. 4. Karakteristik personal. Karakteristik kepribadian seseorang turut berpengaruh terhadap kompetensi seseorang. 5. Motivasi. Motivasi seseorang terhadap suatu pekerjaan atau aktivitas akan berpengaruh terhadap hasil yang dicapai. 6. Isu emosional. Hambatan dan blok emosional sering membatasi penguasaan kompetensi. Dan yang ketujuh, kapasitas intelektual. Kapasitas intelektual seseorang akan berpengaruh terhadap penguasaan kompetensi. Tingkat perbaikan kompetensi terdiri dari 1. Mudah diperbaiki. Mengembangkan orang lain, efisiensi produksi, kerja tim, keahlian teknis, orientasi pelayanan, dan mengelola kinerja. 2. Agak sulit diperbaiki. Orientasi hasil, kualitas keputusan, pengaruh, penyelesaian konflik, pemikiran analisis kecerdasan organisasional. 3. Sulit diperbaiki. Inisiatif, inovasi, integritas dan kejujuran, pengelolaan tekanan kejiwaan, pemikiran konseptual dan fleksibilitas. Metode penilaian kompetensi. Alternatif untuk desain kompetensi: 1. Desain studi terbaik atau klasik dengan menggunakan sampel. 2.
desain studi pendek dengan panel ahli. Dan 3, studi terhadap pemegang jabatan dan pekerjaan di masa depan. Tahap untuk merancang studi kompetensi. 1. Menetapkan kriteria. Menetapkan ukuran atau kriteria untuk menetapkan kinerja unggul efektif dalam pekerjaan yang akan dipelajari. 2. Mengidentifikasi kriteria sampel. Kriteria efektivitas kinerja yang dikembangkan dalam tahap 1 digunakan untuk mengidentifikasi kinerja kelompok, kinerja unggul, dan rata-rata. 3. Metode pengumpulan data bervariasi, seperti panel ahli, survei, database model kompetensi atau sistem ahli, analisis jabatan, dan observasi langsung. 4. Analisis data dan pengembangan model. Pada tahap ini, data dan seluruh sumber dianalisis untuk mengidentifikasi kompetensi kepribadian dan keahlian yang dimiliki pekerja. 5. Validasi model kompetensi. Model kompetensi yang diuji dengan melihat jika model dimaksud memprediksikan kinerja dari orang-orang dalam kedua kelompok sampel pada waktu yang sama. 6. Mempersiapkan penerapan model kompetensi. Apabila model ini telah divalidasi, model kompetensi ini telah dapat digunakan untuk berbagai keperluan.